Ada tiruannya ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Irwan Budi Santoso, SPMSI dari Balai Pemdes Yogyakarta. Yang kami hormati pula Bapak Ahmad Saiful Husni, SOSMSI dari Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak sekaligus Koordinator Kunjungan Lapang Pelatihan Potensi Desa beserta peserta dan panitia kunjungan lapang pelatihan potensi desa melalui software GIS tingkat dasar yang berbahagia. Yang kami hormati pula Bapak Lurah Karangwuni, Bapak Anwar Musadat, serta Bapak Ketua BPK Karangwuni, Bapak Karwa Aziz Purwanto, dan Bapak Ibu hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu bersilaturahmi di Aula Balai Kelurahan Karangwuni ini dalam agenda kunjungan lapang pelatihan potensi desa melalui software GIS tingkat dasar bagi aparatur pemerintah desa se-Kabupaten Lebak, Banten. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin dipersilakan berdiri. Selanjutnya yaitu sambutan sekaligus penyampaian maksud dan tujuan dari Balai Pemdes dan Provinsi Kabupaten Lebak. Untuk yang pertama yaitu penyampaian maksud dan tujuan dari Balai Pemdes kepada Bapak Irwan Budi Santoso, SPMSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa menjalankan schedule kita, rencana kita, yang mana kita bisa melaksanakan satu rangkaian dari kegiatan pelatihan ini, yaitu kita bisa melakukan kunjungan lapang ke salah satu desa yang menjadi referensi ya terkait dengan judul dari pelatihan kita, yaitu terkait dengan pemetaan desa menggunakan GIS ya. Membangun sebuah GIS itu nggak mudah karena banyak penelitian, dan ketika di lapangan pun mungkin ya nanti ada sedikit perbedaan dari teori, saja itu sebuah hal yang jadi referensi
tentang situasi kondisi tempat di mana kita melakukan sebuah lokasi penelitian atau studi lapangan dan sebagainya, itu dengan teori biasanya secara umum ada sedikit pergeseran karena teori dibangun atas generalis keumuman yang terjadi, kemudian kalian mengalami yang terjadi di lokasi lapangan. Apapun yang kita lihat, kita pelajari di sini tentu ada manfaatnya. Tentunya itu kita paskan itu kita sesuaikan dengan kondisi tempat kita kerja masing-masing. Tentunya manfaat silakan dikonsumsi dengan sebaik-baiknya, yang tidak manfaat silakan menjadi sebuah pertimbangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk penyampaian maksud dan tujuan dari perwakilan peserta kunjungan Bapak Ahmad Saiful Husni SSMSI selaku koordinator kunjungan lapangan pelatihan potensi desa. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi, ya, berkunjung ke desa yang mungkin berapa ratus kilometer ya dari tempat kita. Ini satu anugerah yang Allah berikan, ya. Mudah-mudahan mendapat keberkahan hari ini di kegiatan hari ini. Pak Lurah yang kami hormati, ya, mohon izin sebelum saya menyampaikan maksud dan tujuan, karena mungkin dari sisi budaya kita berbeda, ya, khawatir ada kalimat yang tidak berkenan, mohon dimaafkan dulu. Ya, sebelum saya menyampaikan nanti takut salah saya misalnya. Mungkin bahasa kita juga agak beda, ya. Kalau di kita itu kalau udah hari itu Pak kasar Pak. Ternyata kalau di sini paling lemas kata gitu, ya, paling halus. Kemudian juga ada perbedaan seperti gedang, ya. Kalau gedang di sini ternyata pisang gitu, ya. Kalau di kami itu gedang itu papaya Pak. Iya, jauh Pak. Jadi perbedaan itu sebelum saya juga salah ngomong gitu, ya, terlebih dahulu saya mohon maaf. Kemudian yang pertama kami merasa sangat terhormat, ya, atas sambutan Pak Lurah yang bagi kami terlalu berlebihan juga nih Pak Lurah, ya. Tapi saya bangga dan tentunya merupakan kebanggaan kami. Artinya kami disambut dengan sepenuh hati, ya. Kami itu ada di seragam kami itu ada bekerja dengan hati. Kalau di sini mungkin menerima kami dengan sepenuh hati, sama-sama ada hatinya. Jadi harus hati-hati. Iya. Jogja itu satu tempat yang bagi kami kayaknya rugi kalau hidup di dunia ini belum pernah ke Jogja. Baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Lurah dan jajaran atas penerimaan yang sangat luar biasa, sangat hangat buat kami. Sekali lagi, jangan sampai kami pulang tidak bawa apa-apa nih Pak. Tapi bukan oleh-oleh Pak, ya, tapi ilmu dari pengalaman Pak Lurah dalam penataan kewibawaan. Itu saja dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada kalimat yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ahmad Saiful Husni SSMSI dari Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, Banten. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta kunjungan lapangan pelatihan potensi desa melalui Sombedis tingkat dasar dari Lebak, Banten. Yang kami hormati Bapak Lurah Karangmuni beserta Ibu tim penggerak PKK Kelurahan Karangmuni. Yang kami hormati Bapak Ketua BPK, dan kami di sini dari pemerintah Kelurahan Karangmuni mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sukses Allah di Kelurahan Karangmuni. Dan apabila kami
Dalam menanggapi kehadiran Bapak Ibu, ada yang kurang berkenan kami mohon maaf. Kepada pembawa acara kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arti dari bahasa Jawa itu akal tuh uang juga, jadi uang-uang banyak uangnya tapi nggak kelihatan. Ya itu improvisasi mawon ya Pak Ibu. Ini juga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Bapak Irwan Budi Santoso SP MSI dari Balai Pemdes, Bapak Ahmad Saiful dari Bapak Ahmad Saiful Husni SOS MSI, yang saya hormati dari PMD, dari PMD atau koordinator PD Lupa Banten, sekretariat daerah, dari sekretariat daerah yang saya hormati, dan juga dari Bapak Ibu panitia dari Kabupaten Lebak Banten yang saya hormati, Pak Jaro dari Desa Cilaya. Iya benar, yang saya hormati, yang alhamdulillah teman desa yang hadir, dan teman-teman tentu dari teman-teman yang saya cintai di pemerintah kelurahan yang saya cintai juga, dan guru yang saya cintai. Bapak Ibu yang saya hormati, saya memaparkan beberapa materi kaitannya dengan sebetulnya di bukan sih kaitannya bisnis, tapi nanti mungkin materinya saya tidak panjang kaitan bisnis, tapi juga karena pesannya tadi dari Pak Ahmad Saiful, jangan sampai ada itu disimpan. Berarti kan nanti saya kata satu data satu kelurahan satu data yang kita inisiasi dari pemerintah Kelurahan Karangmuli, karena saya itu 3 tahun ya, tahun awal kita membuat target, dan di tahun kedua kita memulai. Saya itu berpikir dulu, kalau saya mau mengembangkan yang saya butuhkan untuk rencana itu apa, ternyata data itu menjadi sangat penting sekali untuk arah kita ke depan itu mau seperti apa. Nah dari itu kita buat Jakarta. Sebenarnya tidak mudah juga deh, karena kadang ada susu lagi atau otomatis kecil itu. Terus ada juga yang bilang layan rasa sakti sama top dan sakti. Ada perencanaan pembangunan atau antisipasi dan lain sebagainya. Dari dashboard Jakarta yang tercantum di situ ada jumlah penduduknya, kita punya sekitar 3.992 jiwa, jumlah bangunannya ada seperti 300, fasilitas pendidikannya juga sudah tercantum, dan luas tanah kasihnya juga ada. Jadi secara data saya sudah punya data all dari Kelurahan Karangmuli itu secara detail. Ini menjadi acuan saya ketika memang ada program pembangunan. Lanjut Pak. Nah ini. Jakarta itu kan cuma aplikasi atau rumahnya nih, gambarannya cuma rumahnya. Tapi untuk tagging dan lain sebagainya atau pemetaannya, ketika nanti musyawarah kelurahan, itu kan kita perlu gambaran detailnya. Nah itu pentingnya QGIS nih. Nah QGIS itu bisa diikutkan, dimasukkan ke dalam aplikasi Jakarta ini. Nanti fasilitas umum. Jadi kan tadi sudah ada datanya sampai detail lokasi. Koordinatnya pun juga bisa kita cantumkan. Nah, kita juga sudah bisa membedakan asetnya yang mana. Ini aset jalan kabupaten, asetnya di balai besar wilayah Serayu Opa ataupun umumnya bisa. Jadi untuk pembangunan kan kita jangan sampai keliru, apalagi desa. Kita nggak bisa malah bangun untuk asetnya dari pemerintah lain kan itu sangat banyak sekali. Terbiasa untuk memakai bahasa Jawa, semoga bisa dimengerti ya Pak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan untuk diskusi dan tanya jawab mungkin, tapi sebelum kita lanjut diskusi, bagi Bapak Ibu yang merasa ngantuk, mau minum kopi, mau minum teh, monggo bisa ambil ya. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Lurah Kelurahan Karangmuli beserta Ibu Lurahnya, yang terhormat Bapak
strategis tingkat dasar yang diadakan di Karanghuni. Ada banyak sebenarnya Pak Lurah yang ingin saya tanyakan, cuma saya rangkum saja pertanyaannya. Yang pertama saya pengen cerita dulu nih, cerita bagaimana kami ketika nyampe ke Jogja nih banyak sekali hal-hal yang tidak terduga ya. Kalau di Banten tahu sendirilah, artinya kami sudah tidak lagi paham bahwa fungsi helm itu untuk keselamatan, tapi untuk kalau ada polisi. Nah, kenapa? Bagi kami keselamatan itu udah nggak penting. Jadi kalau nanti jatuh atau tabrakan pun bukan kaminya yang lecet, aspalnya yang lecet. Ya orang Banten terus gitu. Bercanda. Terus kami juga satu poin dari Pak Lurah yang tadi menginginkan pengen main ke Banten. Silakan Pak main ke Banten, karena ada satu yang tidak dimiliki oleh wilayah Yogyakarta. Kami memiliki desa-desa adat yang itu memang tidak dimiliki. Boleh saja Yogyakarta memiliki banyak candi, silakan, tapi tidak memiliki desa adat seperti Baduy. Jadi silakan datang. Terus kembali ke pertanyaan saya adalah kami pengen tahu tuh alat yang di belakang namanya apa. Itu satu. Pertanyaan keduanya adalah waktu tagging dan pengumpulan data itu Pak Lurah beserta jejarnya, stafnya itu dan tenaga ahlinya itu memerlukan berapa waktu atau berapa lama waktunya? Ya berapa waktunya? Terus kesulitan apa yang ditemukan ketika tagging ya? Terus dan selanjutnya harapan besar saya atau besar kami dari tim pelatihan ini adalah bagaimana nanti kami ketika sudah nyampe ke desa-desa kami bisa mengimplementasikan ini, dan mudah-mudahan kalau di Kelurahan Karanghuni ini sudah bisa memetakan atau membuat peta tematik tentang kelurahannya sampai one click bisa melihat rumah beserta isinya, dan di situ baru cuma ada nama penghuni dan lain sebagainya. Nah kami, insya Allah kami akan sampai dengan size pakaian dan nomor sepatunya, Pak. Itu mungkin ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Di akhir saya memperkenalkan diri, saya bisa dipanggil Andra Wibisana Gunawan dari Desa Sindangsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Yulianti. Kebetulan saya diboyong sama Pak Epul sebagai mitra dari pendamping desa, Pak. Gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan mungkin tidak spesifik terkait pendataan ini, Pak, karena memang saya sendiri masih awam terkait geotik ini. Sebelumnya saya ingin bercerita terkait bagaimana kesulitannya Lebak dalam pengganggaran kegiatan ini, Pak. Tadi saya lihat mendengar cerita dari Pak Kades, saya kesimpulkan bahwa memang desa ini ternyata Pak Epul yang memperkuat itu adalah komitmen Pak Lurahnya yang sangat kuat untuk menyelesaikan geotek seperti ini. Karena di Lebak ini agak kesulitan terkait penganggaran. Ini juga yang saya tanyakan, dari mana sumber anggaran yang memang bisa dialokasikan untuk penganggaran yang saya pikir sangat besar dalam geotek dan juga aplikasi data. Sedangkan di Lebak ini hampir mayoritas desa itu belum mempunyai PADS yang sangat tinggi, Pak. Bahkan di Banten tidak ada desa yang mandiri, Pak. Saya dengar dari Bu Lurah, desa ini sudah mandiri ya Bu ya, dalam 1 tahun kepemilikan kepala desa. Ini sangat luar biasa. Berarti kan memang ada progres yang sangat meningkat dalam kepemimpinan kepala desa. Nah tentunya salah satu indikator desa mandiri di IDM ini adalah penghasilan aset desanya yang sangat tinggi. Nah apakah memang penganggaran geotek ini dialokasikan dari PADS atau dari dana desa? Karena memang kalau di Lebak dari dana desa akan kesulitan. Saya sering dibisikin sama Pak Epul, tolong dong Bu, dorong desa untuk mengalokasikan dana desa. Karena memang di bidang pemerintahan ini kan tidak menjadi prioritas dari dana desa. Meskipun kami ketahui bahwa semakin kesini saya pelajari sesuai dengan Permenkes 20 bahwa perencanaan itu ada berapa
berawal dari data. Perencanaan adalah berawal dari data, sehingga data-data ini akan memudahkan kami dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan. Nah, ini juga yang sedang kami dorong melalui kebijakan kepala desa, dan juga kebetulan di tahun 2025 Permendes ini memprioritaskan untuk pengembangan potensi desa. Sehingga saya dengan Pak Epul sedang berkomunikasi dengan beberapa pihak di Senta Lebak, ya, dengan Kominfo, dengan Bapenda juga, agar kedepannya seluruh kepala desa ini arah kebijakannya sama-sama terhadap sama-sama kepada penataan data desa ini, gitu. Karena memang perencanaan harus berawal dari sana. Tadi juga nanyakan ya, kaitannya dengan alat tadi adalah GPS geodetik. Jadi saya menjelaskan secara makronya saja. Jadi alat itu adalah nanti menunjukkan titik lokasi koordinatnya. Jadi ketika saya mau memetakan satu bidang tanah yang berbentuk kota, umpamanya ya udah titik pun kita stack out satu titik itu satu-satu, nanti bisa menunjukkan koordinat TG-nya. Nah, itu nanti langsung terintegrasi dengan aplikasinya. Jadi ketika yang di stack out 4 kota itu nanti sudah kelihatan di aplikasinya. Jadi lokasinya di mana, terus sampai lokasi RTLB, RTLB-nya sudah ketahuan di sini. Tapi untuk teknis penggunaannya, iya Pak Reto ya nanti. Terus berapa lama nanti stack out-nya? Banjir yang tadi saya bilang, kita itu memang awalnya di banjir. Bingung kok saya, terus kemana? Oh ternyata ini. Akhirnya di tahun depan saya mengadakan yang ribuan supaya kerja bakti, kerja sosial didorong untuk pembersihan irigasi. Akhirnya tahun sampai sini alhamdulillah macet. Nah itu upayanya. Di tahun pertama itu berpikir data, terus saya berjalan koordinasi dengan UGM, karena kita punya di Jogja itu kan banyak universitas, ada ratusan universitas yang menawarkan. Kalau Jogja umumnya ada itu. Kita kolaborasi dengan universitas itu jelas dan pelaksanaannya kemarin kita menggunakan kalorimetrik, jadi titiknya gitu ya. Jadi ini akurasinya itu lebih akurat ini dari mana bisa seperti kalau tanah yang sudah bersertifikat itu harus standar ini. Kalau ini paling selisihnya cuma senti, 1 senti. Ini alat yang biasa dipakai Kementerian Agama BPN. Iya, betul. Itu sampai nanti aplikasinya paling kecil 1 senti. Di sini ada akurasinya, ada di sini bisa dilihat. Caranya titiknya di mana? Mama titiknya di sini. Kita buat grid sampai peak itu, katanya pakai peak. Nah, grid dulu. Grid nama proyeknya mana? Mama ini kita sampai titik apa? Titik survei 1 lah gitu ya, S1 gitu. Titik survei 1. Koordinatnya kita pakai koordinat geografik ya. UTM aja. UTM 49S. Nah, ini menyesuaikan tempat. Kalau di sini 49S, kalau di Lebak 48. Karena 6 derajat. Setiap 6 derajat ini. Karena kita posisi di Jogja ya. Nah, jadi Jawa Barat itu sebagian 48, sebagian 49. Tapi kalau Banten saya udah 48 jauh. Cara nyambung alat ini ke ininya pakai apa? Bluetooth apa? Iya, Bluetooth. Ya, pakai Bluetooth. Enggak, maksudnya lebih ke timur kan itu gini. Jadi TM3 itu kan berdasarkan seluruhnya itu dibagi 6 derajat satu peta ini. Jadi 60 derajat 1 sampai 60. Nah, di sini kita itu orang mulai dari aset sepertinya kan khusus tadi. Di sini 49, Bantennya 48. Ya biasa kepanasan tapi bagi alat enak. Enggak ada gangguan ionosfer gitu. Nah, ini tinggal save aja. Kalau enggak kasih catatan. Tinggal save aja, kalau sudah quick save. GPS itu paling rendah itu akurasinya berapa? Itu masih jauh, 2 meter layar. Nah ini yang kayak kompas ini berarti kita harus mohon izin, nama saya Ahmad Usman dari Desa Cidahu sebagai Kasih Pemilik Tanah Kecamatan Banjarsari. Yang ingin saya tanyakan pada kalau terutama kepada Bapak Kepala Desa, dengan cara apakah
laksanakan ketika beliau ingin menjadi kepala desa. Namun dengan cara apa sampai bisa diterima oleh masyarakat? Apakah ada musdesnya atau musdusnya, serta apa saja yang bisa kiat-kiat itu yang akan semoga kami bisa lakukan di desa kami. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Lurah, sebenarnya ini pertanyaan dari awal, yang kedua dan ketiga juga sebenarnya udah nyambung ya. Cuman saya tertarik tadi, lebih tertarik kepada aplikasi Sakata ya, satu kelurahan satu data. Dan itu menurut saya sangat inovasi yang menurut saya sangat luar biasa, karena terutama di desa saya, desa Cilayang, Kecamatan Gunung Kidul, Kabupaten Lebak, data banyak dari berbagai sumber, masing-masing pelaksana kegiatan punya data. Cuman ketika Pak Lurah minta data itu kalabakan. Jadi minta data penduduk ke kasih pemerintahan, minta data janda ke Ekbang misalkan gitu. Nah di sini saya sangat tertarik terkait Sakata ini Pak. Apalagi saya mungkin lebih kepada koordinator ya, atau disebut dengan sekretaris desa, harus mampu, harus tahu semua data yang ada di para kaur, karena Pak Kepala Desa pasti sebelum ke para kaur kasih pasti ke sekretaris desa. Nah ini yang sangat menjadi motivasi buat saya ke depan, khususnya desa Cilayang punya aplikasi semacam itu. Terutama saya pribadi mungkin lebih kepada pertanahan dan kependudukan. Kalau kalian jangan dibahas. Yang saya tanyakan itu sumber datanya, karena kan kalau misalkan Bapak tadi ada datanya turun langsung ke lapangan ya. Nah, apakah bisa tidak dengan data yang ada? Contoh tadi dari BPN itu untuk pertanahannya, kemudian data penduduk ya dari data kasih pemerintahan yang biasa rutin dilaksanakan tiap bulan, kemudian juga data anak itu mungkin dari posyandu, itu dari kesejahteraannya mungkin dari PKK. Apakah sumber-sumber data itu bisa dipadukan, gitu kan? Kemudian untuk updating datanya, apakah tiap bulan dari Sakata itu diupdate, apa per tahun, supaya data itu ketika dibutuhkan itu sudah terupdate gitu. Karena mungkin yang saya lihat data itu pasti banyak diperlukan untuk kegiatan kegiatan desa gitu. Contohnya untuk BLT gitu kan, untuk bantuan pasti ngambil data dari situ. Kemudian juga untuk untuk kayak semacam pembangunan jalan, pembangunan RTLH, pasti ngambil data dari situ gitu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, yang saya tanyakan. Mudah-mudahan bisa menjadikan kami itu lebih seperti Bapak, bahkan mungkin pengen lebih dari itu Bapak, untuk desa Cilayang. Harapan kami itu datangnya. Memang kalau di pemerintah kelurahan atau pemerintah desa di kami sebenarnya sudah data itu sudah ada, dari Puskesmas itu punya data sendiri, karena kita punya Pusinka itu ada, Prodeskel itu ada, itu juga sebenarnya isinya sama. Jadi sebagian penginputan itu juga diinput atau karena mereka kan punya aplikasi sendiri. Dan susahnya sebenarnya gini, di Kabupaten Kulon Progo sendiri Cindera mata sebagai tanda persahabatan kita. Ada jiwakan Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada Pak Lurah yang mana telah menyambut kami dengan sangat positif, dan kami tidak banyak mempersiapkan. Kalaupun tahu akan seperti ini, mungkin kami dari Kabupaten Lebak akan mempersiapkan, karena satu-satunya ikon
untuk Kecamatan Curug Gintung yaitu Desa Cilayang, yaitu kami masyarakat kami pengrajin yaitu di Batik Kalimaya. Saya pribadi mewakili dari teman-teman semua untuk menyerahkan cincin ini supaya mengingat semua. Ya, pasang-pasang Pak. Langsung pasang ya. Terima kasih Pak. Luar biasa kita hari ini Bapak Ibu ya. Setelah ini Mbak Kades kebal. Pelatihan ini adalah langkah penting untuk meningkatkan kemampuan kita dalam pemetaan dan analisis spasial yang menjadi kunci dalam pengambilan keputusan berbasis data. Saya percaya ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh selama pelatihan ini akan menjadi bekal berharga dalam menjalankan tugas di tempat masing-masing. Tadi kita sudah banyak masukan dari Pak Lurah tentang bagaimana data diolah menjadi sebuah kebijakan atau keputusan politik di tingkat desa. Kalau sebelumnya kita hanya fokus pada angka-angka ya, sekarang kita tahu bahwa lokasi ini penting. Lokasi itu penting. Seperti kata pepatah, lokasi menentukan prestasi. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung keberhasilan pelatihan ini. Semoga kita terus berkolaborasi untuk kemajuan bersama. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, pelatihan pemetaan potensi desa se Kabupaten Lebak secara resmi ditutup.